Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Kalau diet itu yang eh, intinya adalah perbanyaklah sayuran begitu. Sayuran, baik Memang disuruh dokter. perbanyak sayuran. Karena dari Kementerian Kesehatan sendiri itu merekomendasikan untuk germasnya ya, yang ada piring. Kalau pernah lihat itu piring, Iya, terus heeh. memang karbohidratnya eh, misalnya sepertiga, tapi sayurnya itu memang harus kuantitasnya lebih banyak gitu, Lebih jumlahnya banyak, lebih banyak. baik, baik, Begitu. Karena baik, dengan itu juga supaya faktor risiko yang obesitas, kolesterol tinggi itu dapat tercegah juga baik begitu. dokter. Nah, Iya, kalau misalnya yang terbaru sih ada pernah diet Mediterranean, tapi itu intinya memang Mediterranean sama. diet. Iya, baik dokter. Sayur yang banyak begitu, Sayur ya, tumbuh-tumbuh setuju dokter. ya, Heeh, plant based heeh. ya, plant Iya, based plant based begitu. ya dokter. Iya, untuk diet Plant-based atau banyak dari tanaman misalnya, baik. dari tanaman-tanaman begitu. Ya, jadi Sobat Fatima, tadi barusan sudah dipaparkan bahwa diet yang baik untuk pasien stroke dan faktor risiko stroke adalah diet yang plant-based atau berbasis tanaman ya. Jadi ya lebih banyak sayur-sayuran, perbanyak sayur-sayuran dan tentunya juga mengurangi kolesterol ya dokter ya, dan makanan-makanan yang tinggi gula ya dok ya. Benar sekali. Hindari makanan yang kemasan, Baik, minuman-minuman yang misalnya bersoda begitu ya. Itu harus dihindari karena gulanya sangat tinggi baik dokter, begitu. baik. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, ini ada pertanyaan, apakah mata juling atau strabismus itu bisa diakibatkan oleh karena stroke atau tidak, dokter? Terima kasih, dok. Oh iya, kalau mata juling atau strabismus perlu diidentifikasi dulu. Apakah itu hal yang baru terjadi atau memang sudah dari dulu, apalagi kongenital ya, ada yang Baik, kongenital, dokter. bersifat kongenital itu berarti dari lahir. Nah, itu bukan merupakan stroke ya. Namun kalau misalnya eh, terjadi baru-baru ini, baru-baru saja ya, memang karena pengertian stroke adalah hal yang terjadi secara cepat begitu. Baik, Terjadi baru-baru saja bisa bisa merupakan tanda dari stroke. Kalau untuk mata juling itu gangguannya itu di saraf penggerak bola mata ya. Kalau di saraf penggerak bola mata. Nah, memang kita harus melakukan pemeriksaan penunjang berupa CT scan kepala untuk melihat apakah memang ada gangguan di masalah otaknya yang gangguan pembuluh darah otak yang menyebabkan sumbatan atau pendarahan begitu. baik, Jadi, dokter. apakah masalah juling bisa tanda stroke? Bisa, tapi harus kita ketahui dulu juling yang bagaimana gitu. Karena kan Baik, ada gejala-gejala lain begitu ya. baik, Dan dokter. biasanya ya, tidak hanya itu sendiri, misalnya apakah tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, begitu. Baik, dokter. Bagus pertanyaannya itu. Iya. Baik, ini pertanyaan mungkin yang terakhir, dokter, untuk malam ini. Eh, apakah anak bisa terkena stroke, dokter? Ini dari dokter Verina, dok, yang bertanya. Oh iya, Dokter Verina, selamat malam. Ya, kalau misalnya untuk dari pengertian stroke, apakah bisa terkena? Ya, bisa ya. Yang tadi kita bahas ya, yang pada saat awal, karena gangguan gangguan klinis, tanda-tanda klinis stroke adalah gangguan klinis yang terjadi defisit vokal maupun global pada pembuluh darah otak yang terjadi secara cepat dan lebih dari 24 jam. Apabila masuk kategori tersebut, ya bisa stroke pada anak begitu. Pernah juga pada pasien yang saya tangani juga ada beberapa, walaupun tidak banyak ya, karena biasanya itu mengalami ada gangguan karena biasanya itu karena faktor-faktor tertentu yang memang bukan dari lifestyle, bukan dari faktor resiko yang bagaimana ya. Bisa jadi misalnya pada pasien anak dengan punya background sakit anemia sickle cell misalnya gitu. Nah, itu bisa terjadi stroke iskemik misalnya begitu ya kalau istilah medisnya. Terus misalnya pada anak yang misalnya, tapi biasanya tidak diketahui ya,
mempunyai malformasi arteri vena atau AVM. kelainan pembuluh darah. Nah, Baik, dokter. pada saat itu pecah misalnya. Nah, itu kan terjadi stroke juga. Baik, dokter. Ya, mungkin bahasanya miscellaneous ya. Ya, Miscellaneous. pokoknya yang Baik, tertentu lah. baik, Begitu. dokter. Iya. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 20:05 dan di sini kita juga tentunya sudah memaparkan banyak sekali mengenai stroke ini, apa saja itu faktor risiko stroke, dan apa sih stroke itu, dan tentunya apa yang harus dilakukan apabila Sobat Fatima memiliki anggota keluarga yang menunjukkan gejala stroke secara mendadak. Nah, Ya, kami harap jadi tentunya nggak cuman anggota keluarga aja, pokoknya orang-orang yang di sekitar yang semua. dikenali begitu. Yes, Oh ya, setuju, Dokter dokter. Gabriel, Iya, dok. untuk bulan ini itu tanggal 29 Oktober adalah Iya, dokter. hari peringatan stroke sedunia ya, Wow, World baik, Stroke dokter. Day. Iya, Tanggal 29 Oktober. Nah, untuk tahun ini World Stroke Day-nya mengambil tema Precious Time. precious Artinya time. waktu yang berharga. Waktu Ya, yang berharga. waktu yang Baik, berharga dokter. ya. Ya, ini dimana begitu ada kita ngeh kalau misalnya ada orang yang wah sepertinya ini mungkin terkena stroke, tanda-tandanya ya harus langsung mendapatkan penanganan medis yang cepat Yes. begitu supaya Baik, tidak dokter. mengalami keterlambatan kecacatan. Karena kalau Baik. misalnya sudah sampai mengalami keterlambatan, ya itu membutuhkan healing time atau penyembuhan yang lama, Yes. lalu juga beban biaya yang bertambah Yes, begitu. setuju, Dan itu dokter. sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang merawat di sekitarnya. Baik, Begitu. dokter. Nah, yang paling utama ya memang pencegahan supaya tidak Pencegahan, terjadi, tidak siap. bertemu begitu. Yes, baik, dokter. Ya, lagi-lagi ditekankan ya Sobat Fatima ya bahwa waktu adalah sangat berharga dalam penanganan stroke itu sendiri. Kenapa? Karena makin kita lama-lama, makin kita delay, makin kita tunda, maka stroke akan semakin menjadi parah dan dapat menimbulkan kecacatan yang permanen bahkan. Dan pengobatan akan mengambil waktu yang banyak dan uang yang juga tidak murah seperti itu. Nah, pada hari ini kita sudah belajar banyak sekali mengenai stroke dan Dr. Deborah juga sudah memaparkan semuanya dengan sangat luar biasa. Kami harap apa yang telah kami paparkan di sini dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi berkat buat Sobat Fatima semua dimanapun Sobat Fatima berada yang menonton ini. Nah, kami semua pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah berpartisipasi dengan sangat aktif di kolom pertanyaan. Dan sampai jumpa di live Instagram Rumah Sakit Fatima yang berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.